selamat sore. Nama saya Alifandani Putri dari kelas JS 314 semester 7 dengan nomor NIM 19330012. Hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan hukum perdata, yaitu pengakuan dan perlindungan hak sipil untuk gender change antara negara Indonesia dan juga negara Inggris, di mana Indonesia menganut sistem civil law dan juga Inggris menganut sistem common law. Perbandingannya ada 6 macam. Yang pertama, sistem hukum. Yang kedua, dilihat dari proses hukum pengakuan gender change. Yang ketiga, dari standar medis dan juga aspek psikologis. Yang keempat, hak sipil yang dipengaruhi. Yang kelima, ada perlindungan hak dan juga hambatan hukumnya. Lalu yang terakhir ada perbandingan utama. Oke, yang pertama kita masuk ke sistem hukum. Di Indonesia berbasis sistem civil law, di mana hukum tertulis memuat tentang peraturan undang-undang menjadi rujukan utama. Lalu tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur perubahan gender. Prosesnya mengandalkan keputusan pengadilan yang bersifat individual. Sementara di Inggris berbasis sistem common law, di mana presiden, kasus, dan hukum tertulis sama-sama menjadi sumber hukum. Memiliki kerangka hukum khusus, yaitu Gender Recognition Act 2004 atau yang disebut dengan GRA, yang memberikan pengakuan hukum terhadap perubahan gender secara terstruktur dan administrasi. Kedua, proses hukum pengakuan gender change. Di Indonesia, yang pertama, proses dilakukan melalui permohonan ke pengadilan negeri. Yang kedua, syarat-syarat yang biasanya diperlukan adalah surat keterangan medis yang menyatakan individu telah menjalani operasi perubahan kelamin atau terapi hormonal. Yang kedua, ada bukti tambahan seperti evaluasi psikologis atau permintaan hakim. Lalu yang ketiga, keputusan bergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut, sehingga hasil dapat berbeda antara wilayah karena tidak adanya standar nasional yang jelas. Lalu yang terakhir, setelah pengadilan memutuskan, permohonan dapat memperbaharui dokumen seperti KTP, KK, dan juga akta kelahirannya. Sementara itu di Inggris, yang pertama diatur secara administratif oleh Gender Recognition Panel berdasarkan GRA 2004 dengan memuat persyaratan utama, yaitu individu harus menunjukkan bukti bahwa mereka telah hidup sebagai gender baru selama setidaknya 2 tahun. Sertifikat medis dari dokter yang menyatakan bahwa individu mengalami gender dysphoria. Yang ketiga, tidak diperlakukan operasi kelamin untuk mendapatkan pengakuan gender tersebut. Lalu yang terakhir, setelah diterima, individu diberikan Gender Recognition Certificate atau GRC yang memungkinkan mereka mengubah gender secara legal di semua dokumen termasuk akta kelahirannya. Yang ketiga, standar medis dan juga psikologis. Dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, evaluasi medis, yaitu di Indonesia surat keterangan medis diperlukan, biasanya setelah operasi perubahan kelamin. Sedangkan di Inggris, sertifikat medis wajib, tetapi operasi tidak diperlukan. Yang kedua, dilihat dari evaluasi psikologis. Di Indonesia, kadang diminta oleh hakim untuk mendukung permohonan, sedangkan di Inggris diperlukan untuk mendukung diagnosis gender dysphoria. Yang ketiga, operasi kelamin. Di Indonesia sering menjadi syarat utama untuk pengakuan, sedangkan di Inggris tidak wajib untuk mendapatkan pengakuan hukum. Yang keempat, hak sipil yang dipengaruhi. Indonesia, yang pertama dilihat dari pernikahan. Harus sesuai dengan undang-undang perkawinan yang mengatur pernikahan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, setelah perubahan gender, permohonan dapat menikah sesuai gender baru tetapi pernikahan sebelumnya dapat dibatalkan. Yang kedua, pewarisan. Sistem waris di Indonesia sering kali bergantung pada adat atau agama. Gender baru mungkin tidak diakui dalam komunitas tertentu sehingga dapat mempengaruhi hak waris. Sedangkan di Inggris dilihat dari aspek pernikahannya, yaitu setelah mendapatkan GRC, individu dapat menikah sesuai dengan gender baru mereka. Inggris juga mengakui pernikahan sesama jenis sejak 2013 melalui Marriage Same-Sex Couples Act, sehingga tidak ada hambatan hukum terkait gender baru. Lalu pada sistem pewarisan, sistem hukum di Inggris didasarkan pada pengakuan gender legal yang tercantum dokumen resmi. Hak waris tidak dipengaruhi oleh gender baru individual.
Yang kelima, perlindungan hak dan juga hambatan hukum. Di Indonesia, hambatannya adalah yang pertama, kurangnya standar nasional menyebabkan proses hukum tidak konsisten. Yang kedua, tidak ada perlindungan hukum eksplisit terhadap diskriminasi berbasis identitas gender. Yang ketiga, stigma sosial dan hambatan budaya atau adat sering menjadi penghalang untuk pengakuan gender baru. Sementara itu di Inggris, perlindungan khusus melalui GRA 2004 dan Equality Act 2010, individu transgender mendapatkan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, layanan publik, dan juga sektor lainnya. Sementara gender baru diakui secara penuh oleh hukum tanpa memerlukan prosedur medis invasif. Lalu hambatannya, proses pengajuan GRC dianggap terlalu birokratis dan mahal oleh beberapa pihak. Lalu yang terakhir yaitu keenam, masuk ke perbandingan utamanya, dilihat dari 5 aspek, yaitu yang pertama, dasar hukum. Di Indonesia, tidak ada regulasi khusus, hanya putusan pengadilan. Di Inggris, ada Gender Recognition Act 2004. Proses hukumnya, yaitu melalui pengadilan tergantung putusan hakim, apabila di Indonesia. Kalau di Inggris, proses administratif melalui Gender Recognition Panel. Lalu dari operasi kelamin, sering menjadi syarat utama bagi di Indonesia. Kalau di Inggris, tidak diwajibkan untuk pengakuan gender. Yang keempat, perlindungan hukum, di mana bila di Indonesia tidak ada undang-undang yang melindungi dari diskriminasi berbasis gender. Sementara itu di Inggris, terdapat Equality Act 2010 untuk melindungi hak transgender. Lalu yang terakhir, konsistensi proses. Di Indonesia tidak seragam, tergantung lokasi dan hakim. Sementara di Inggris, prosesnya seragam di seluruh Inggris. Yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, di Indonesia, proses hukum lebih bergantung pada interpretasi hakim. Tanpa standar yang baku dan juga dibutuhkan regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum dan juga mengurangi diskriminasi. Sementara itu, di Inggris, dengan kerangka hukum yang jelas melalui GRA 2004 dan juga Equality Act 2010, Inggris menawarkan perlindungan dan pengakuan gender change secara administratif dan juga legal dengan pendekatan yang lebih inklusif dan juga progresif. Model di Inggris dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur, melindungi hak sipil, dan juga mengurangi stigma sosial terhadap individu transgender. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga lebih berguna dan juga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore.